Hai semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar STP atau Spanning Tree Protocol. Misalnya di sini ada contoh kasus kabel FA1 dari switch 1 ke switch 2 itu terputus, misalnya entah itu dimakan tikus ataupun rapuh. Nah, maka otomatis PCA tidak bisa berkomunikasi dengan PCB karena tidak ada penghubungnya. Lalu kita punya cadangan kabel misalnya FA02. Nah, jika FA01 putus, maka akan otomatis berganti ke FA02. Namun, kalau kedua kabel ini menyala, maka akan terjadi yang namanya looping. Looping adalah paket yang berputar-putar di jaringannya. Nah, agar tidak terjadi looping, salah satu portnya itu harus diblokir. Nah, itulah yang dinamakan Spanning Tree Protocol. Nah, sekarang kita akan membuat topologi STP. Nah, di sini ada 3 switch, lalu dihubungkan dengan kabel. Kita akan mematikan lampu ininya terlebih dahulu. Kita masuk ke options, preference, lalu matikan yang show link lights. Nah, di STP itu nanti ada salah satu portnya yang akan diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, sebelum itu kita akan belajar teorinya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini ada 3 switch dengan MAC address AA, BB, dan juga CC. Kita akan mencari terlebih dahulu root bridge atau raja dari ketiga switch ini. Kita cari root bridge dengan cara mencari bridge ID-nya. Untuk mencari bridge ID, kita harus mengetahui priority-nya terlebih dahulu. Default dari priority adalah 32.768. Nah, karena priority-nya sama semua, maka kita akan menentukan root bridge-nya dengan menggunakan MAC address. Nah, di sini MAC address terkecil adalah AA, maka switch ini adalah root bridge-nya. Nah, maka sisanya atau switch BB dan juga CC akan menjadi non-root bridge. Nah, untuk root bridge, maka semua portnya itu akan menyala atau disebut dengan designated port. Nah, artinya adalah portnya itu selalu up atau menyala. Nah, untuk non-root bridge ada yang namanya root port. Root port adalah port yang paling cepat untuk menuju root bridge. Nah, untuk mencari port yang harus diblokir, kita masih dengan cara menentukan MAC address terkecil. Nah, di sini switch BB dan juga CC yang memiliki MAC address lebih kecil adalah BB. Maka karena pemenangnya BB, maka BB akan menjadi designated port dan CC menjadi alternated port atau port cadangan. Kembali ke Cisco, kita akan mencari MAC address terkecil dari ketiga root switch ini untuk mencari root bridge-nya. Kita masuk ke CLI, lalu ketikkan show interface VLAN 1. Nah, ini adalah MAC address-nya. Kita cari juga untuk switch 2 dan switch 3.
Nah, di sini MAC address terkecilnya itu adalah 001 atau MAC address milik switch 2. Maka di sini switch 2 adalah root bridge-nya. Karena switch 2 adalah root bridge, maka sisanya menjadi non-root bridge. Untuk FA01 dan 02 dari switch 2 sudah pasti menjadi designated port karena ini adalah root bridge. Nah, untuk FA01 dari switch 3 dan FA01 dari switch 2 itu adalah root port karena jalan yang tercepat untuk menuju root bridge. Nah, maka untuk port yang diblokir adalah salah satu dari switch 1 ataupun switch 3. Untuk mencarinya, kita menentukan lagi MAC address yang lebih kecil. Di sini yang lebih kecil adalah switch 1, maka ini menjadi designated port, dan switch 3 menjadi alternate port, atau port yang diblokir. Nah, setelah itu kita coba nyalakan lagi lampunya untuk memastikan apakah teori yang sudah kita pahami itu benar. Nah, di sini kita sudah benar untuk FA02 dari switch 3 itu menjadi alternate port. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya COS. COS itu sama seperti root port, bedanya di sini menggunakan bandwidth. Untuk bandwidth 10 MB, COS-nya itu adalah 100. Untuk 100 MB itu 19. Dan untuk 1 giga adalah 4. Nah, semua switch ini kecepatannya itu default, yaitu 100 MB. Kita coba cek. Ketikkan show spanning tree. Nah, di sini cosnya 19, atau yang di sini berarti 100 MB. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa FA01 itu adalah root bridge dan FA02 adalah designated port. Maaf, untuk FA01 itu root port, bukan root bridge. Kita coba hapus kabel yang ini. Nah, di sini maka FA02 dari switch 1 akan menjadi root port dan alternate portnya akan menyala. Kita percepat saja. Nah, di sini alternate portnya sudah menyala. Kita lihat cosnya. Di sini cosnya berubah menjadi 38 karena hasil dari 19 ditambah 19. Lalu kita kembalikan lagi kabelnya. Maka nanti di sini akan berubah menjadi alternate port kembali. Kita lihat lagi cosnya. Nah, di sini cosnya kembali menjadi 19. Nah, sekarang kita akan mencoba memanipulasi bandwidth. Kita masuk ke switch 1. Masuk ke interface FA01.
Kita ketikkan speed 10. Nah, di sini untuk FA01 cost-nya sudah berubah menjadi 100 atau yaitu bandwidth-nya 10. Namun, port ini nantinya akan mati dan menjadi alternate port karena pada F2 itu kecepatannya lebih tinggi. Nah, di sini ini berubah menjadi alternate port. Kita coba hapus kabel FA02. Nanti alternate portnya ini akan menyala. Nah, ini sudah menyala. Lalu kita kembalikan lagi kabelnya. Kita kembalikan juga kecepatannya menjadi 100 lagi. Selanjutnya kita akan mencoba memanipulasi root bridge. Misalkan untuk switch 2 ini adalah switch lama pada tahun 2012, lalu ditambahkan switch 3 pada tahun 2022, maka sudah pasti MAC address-nya yang baru itu akan lebih kecil daripada switch yang dulu. Karena dari segi performance, pasti switch yang baru itu lebih bagus dari switch yang lama. Karena itulah kita membutuhkan manipulasi root bridge. Yang kita butuhkan sekarang adalah priority, bukan MAC address lagi. Kita coba masuk ke switch 3. Kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority. Kita coba tanda tanya. Nah, di sini untuk priority yang bisa digunakan itu adalah 0 sampai 61.440. Namun, yang bisa digunakan itu hanya kelipatan dari 4096. Kita coba masukkan angka asal saja untuk melihat angka yang bisa digunakan. Nah, di sini priority yang bisa digunakan ada terlihat di sini. Untuk priority default itu adalah 32.768. Nah, di sini kita akan menggunakan yang ini karena lebih kecil. Nah, bisa dilihat di sini alternate portnya berubah menjadi FA01. Dan sekarang switch 3 sudah menjadi root bridge. Untuk mengembalikan seperti semula, kita masuk lagi ke CLI, lalu ketikkan no spanning tree VLAN 1 priority.
Nah, di sini alternate portnya kembali ke FA02. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.